Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat doa pagi GKI Gayung Sari. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa kasih setia berkat dan penyertaan Bapa pada kami, semua keluarga dari GKI Gayung Sari. Saat ini Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan kami sebentar Tuhan akan membaca firman Tuhan dan memuji Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, ampuni dosa salah kami, layakan kami boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yesus telah memberikan kuasa-Nya bagiku, bagimu. Yesus telah memberikan kuasa-Nya, dosa dihapuskan. Yesus telah memberikan kuasa-Nya bagiku, bagimu. Yesus telah memberikan kuasa-Nya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita membuka ayat firman Tuhan diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 28. Kami ambil saja nasnya di ayat yang ke-12. Yang ke-12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Firman Tuhan pagi ini kami beri judul yaitu Kristus sebagai
persembahan harum. Sadar atau tidak, kita semua sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semakin mendekati kedatangan Tuhan, orang percaya dituntut untuk menjaga hidupnya sedemikian rupa, sebab ia datang untuk menjemput mempelainya yang tak bercacat celah, supaya di mana dia berada, kita pun berada. Itu dikatakan di Yohanes 14 ayat 2-3. Ini berbeda saat Kristus datang ke dunia pertama kali, di mana ia mengemban misi dari Bapa, yaitu menebus dosa umat manusia. Mengapa? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan ia kehilangan kemuliaan Bapa. Dosa semua manusia terjadi disebabkan dosa satu orang. Di Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19 katakan, dan dosa tidak bisa ditebus dengan perbuatan baik sebesar apapun. Yang berdosa harus diganti dengan yang tidak berdosa. Yang najis harus diganti dengan yang kudus. Karena itu Bapa rela memberikan putranya Yesus Kristus untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Katakan di Matius 20:28. Jadi dosa manusia yang sedemikian hebatnya tidak dapat diselesaikan dengan darah binatang. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Dikatakan di Ibrani 10 ayat 4. Melainkan hanya dengan persembahan yang harum di hadapan Bapa. Itu ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Itu di Kejadian 8 ayat 21. Kristus adalah persembahan yang harum, sempurna dan tidak bercacat celah. Sama seperti Kristus mengasihi kita dan memberikan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Di Efesus 5 ayat 2, Tuhan Yesus Kristus dialah yang membuka jalan baru, yang merobohkan tembok pemisah, dikatakan Efesus 2 ayat 14, dan menjadi jalan pendamaian untuk segala dosa manusia, di 1 Yohanes 2 ayat 2, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di Efesus 1 ayat 7. Demikianlah sebagian firman Tuhan. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela, yang tak bernoda, sehingga kita percaya dapat berbilang di dunia ini
Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela, yang tak bernoda, sehingga kita percaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela, yang tak bernoda, sehingga kita percaya seperti bintang di dunia ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami hidup kudus di hadapan Bapa. Dan kami percaya atas penebusan dari Tuhan Yesus kami boleh diputuskan seperti Engkau Tuhan. Kami terus belajar menjadi kudus, hidup kudus dan setia kepadamu. Pada saat kesempatan ini Tuhan, kami bersehati dengan saudara-saudara kami di dalam teduh pagi untuk berdoa dengan segenap hati untuk pendeta, para penatua, komisi-komisi, para aktivis jemaat dan simpatisan di dalam pelayanan GKI Gayung Sari. Seluruh program Tuhan, kegiatan dan kebaktian di tahun 2023 di GKI Gayung Sari, Tuhan berkati. Pergumulan juga kebutuhan pendeta yang saat ini kami belum mendapatkannya. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi GKI Gayung Sari. Proses-proses perizinan gereja yang saat ini juga Tuhan masih di dalam masa Tuhan kiranya berkati semuanya berjalan dengan baik. Tuhan kan berdoa juga buat daerah dan korban yang terkena dampak bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Tuhan berkati melalui tangan-tangan yang terkasih yang boleh mereka menolong pada mereka. Pemerintah di dalam menangani pandemi virus corona, Tuhan, saya percaya saat ini sudah berjalan dengan baik. Masyarakat serta gereja Kota Surabaya, Tuhan berkati supaya damai, sejahtera, sukacita. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Madalena ini, Bapak Yonatan Istiwibowo, Saudari Kristianti Pratiwi, Ibu Kristianti Galuh, Ibu Deborah Atmaul Meksa, Bapak Yohanes, Bapak Henry Imanto, Saudara Andre, Saudara Yunus, dan juga buat saudara kami yang usia lanjut dan sakit, yaitu Ibu Susana Indrawati, Ibu Nani S. Johansen, Ibu Enis Sumarso, Ibu Maria Sutewo, Bapak Yawan Wijaya, Ibu Yusi Umiati, Ibu Sena, Ibu Sri Gemi, Bapak Markus, Bapak Dawinto, Bapak Wakimin, dan juga ada yang tidak kami sebutkan di sini Tuhan. Semuanya Tuhan kami tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik melalui saudara-saudara yang mendampinginya, berikan kesabaran, dan Tuhan kami percaya zaman tangan Tuhan melalui obat-obat yang disediakan juga Tuhan berkati, dan Tuhan akan memberikan kesembuhan yang sempurna. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat jemaat yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka penuh hidup kudus dan bersukacita bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, berdoa pagi pada pagi ini, kiranya Tuhan berkati bagi mereka yang boleh mendengarkannya, membawa berkat bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa salah kami. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.